Di jantung Asia Tengah, terdapat Uzbekistan, sebuah negeri yang sering luput dari perhatian, padahal sebenarnya merupakan permata tersembunyi yang menunggu untuk dijelajahi. Wilayah ini dipenuhi dengan kekayaan serta sejarah yang memikat, yang telah dibentuk oleh banyak penguasa berpengaruh sepanjang abad. Masyarakatnya dikenal ramah dan sangat bangga terhadap warisan leluhur mereka yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini menciptakan lanskap budaya yang menarik sekaligus menyambut para pengunjung dengan hangat. Pada suatu masa, Uzbekistan pernah menjadi pusat kehidupan sekaligus jantung dunia Islam dan menjadi rumah bagi kota-kota paling megah pada zamannya. Samarkand misalnya dikenal sebagai mutiara dari timur, sementara Bukhara sebagai pusat kuat budaya Islam menjadi tempat ilmu pengetahuan dan pengaruh berkembang pesat. Para ilmuwan terkenal seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farghani, dan Al-Bukhari memberikan kontribusi ilmiah yang sangat besar dalam peradaban ini. Kota-kota di Uzbekistan syarat dengan sejarah yang kaya, terutama pada masa pemerintahan Timur. Timur dianggap sebagai tokoh paling penting dalam sejarah mereka, memainkan peran besar dalam melindungi Asia Tengah dari invasi Mongol, serta memastikan kelangsungan garis keturunan Uzbek di bawah kepemimpinannya. Pada masa kejayaan Timur, beberapa kota terbesar dan termegah di dunia berkembang di dalam wilayah Uzbekistan. Lembaga pendidikan Islam penting yang disebut madrasah juga dibangun di Uzbekistan. Madrasah Registan di Samarkand merupakan yang pertama dibangun di Asia Tengah dan kini diakui oleh UNESCO. Budaya Islam masih sangat dicayakan di kawasan ini. Uzbekistan dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa baru menjadi negara merdeka selama 32 tahun sejak runtuhnya Uni Soviet. Meskipun berada di bawah pengaruh Soviet Rusia antara tahun 1924 hingga 1991, masyarakat Uzbekistan berhasil mempertahankan identitas, bahasa, serta hubungan kuat dengan Islam. Mata uang yang digunakan disebut som, dan $1 setara dengan sekitar 11.500 som. Dalam sektor pertanian, Uzbekistan terutama memproduksi kapas dan gandum yang kemudian diekspor ke berbagai negara. Menarik untuk diketahui bahwa banyak warga Uzbekistan, khususnya dari daerah pedesaan, bekerja di luar negeri dan mengirimkan uang ke keluarga mereka di tanah air. Salah satu alasannya adalah meskipun Uzbekistan memiliki sumber daya alam seperti gas, minyak, dan cadangan emas, tidak semua penduduknya menikmati kehidupan yang sejahtera. Setelah lebih dari 30 tahun sejak berakhirnya Uni Soviet, Uzbekistan masih terus berkembang dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sulit untuk membuat kemajuan. Namun, di sisi lain, jika Anda menaiki kereta selama hanya 2 jam dari Samarkand menuju Bukhara, Anda akan disuguhi sebuah mahakarya lain yang luar biasa. Tempat ini dahulu merupakan kota ketiga paling penting sepanjang jalur sutra kuno. Saat ini, Anda dapat mengunjungi salah satu menara tertua dan terbesar di dunia yang ada di sana, yaitu Menara Kalyan. Menara ini dibangun pada tahun 1127 dan berhasil tetap berdiri kokoh hingga sekarang meskipun mengalami invasi Mongol pada tahun 1220. Bidang penting lainnya di Uzbekistan adalah kerajinan tenun karpet. Ketika Anda memikirkan karpet, mungkin yang pertama terlintas adalah Iran, namun Uzbekistan juga sangat menghargai kerajinan ini. Para perempuan Uzbekistan sangat terampil dalam membuat karpet indah buatan tangan yang mereka jual di pasar tradisional untuk mencari nafkah. Anda bisa membeli produk buatan tangan ini dengan harga yang cukup terjangkau di dalam negeri, tetapi barang impor dikenakan pajak yang tinggi. Sebagai contoh,
Di Tashkent, lebih dari 90% mobil yang beredar di jalan adalah Chevrolet karena tingginya pajak import. Perusahaan otomotif global General Motors kemudian mendirikan pabrik di Uzbekistan untuk memproduksi mobil Chevrolet secara lokal. Selain itu, Uzbekistan tidak hanya dikenal karena kendaraannya, tetapi juga karena memiliki pasar tradisional terbesar di Asia Tengah. Pasar tertutup di Tashkent, jika dilihat dari atas, tampak seperti kubah atau tempurung kura-kura. Mereka yang mengenal kota ini mengetahui bahwa seluruh penduduk memenuhi kebutuhan dan berbelanja di pasar tersebut. Jika Anda tertarik pada makanan tertentu, para pedagang akan menawarkan Anda untuk mencicipinya dengan harapan dapat mendorong Anda membeli. Selain itu, Anda juga dapat menemukan mesin penjual biji bunga matahari, halwa khas Samarkand, serta keju asam yang disebut kurt di pasar ini. Di tempat seperti Tashkent dan Samarkand, mereka tidak hanya membuat produk siap saji, tetapi juga roti khas Uzbekistan yang terkenal, yang disebut naan atau lepeshka. Roti merupakan bagian penting dari pola makan dan budaya kuliner masyarakat Uzbekistan, dan proses pembuatannya dianggap sebagai seni yang telah dipersempurnakan selama berabad-abad. Secara tradisional, adonan dibentuk menjadi bulatan pipih besar, lalu dimasukkan ke dalam oven tanah liat berbentuk silindris dalam yang disebut tandoor. Oven ini ditanam di dalam tanah dan mampu mencapai suhu yang sangat tinggi hingga sekitar 800 derajat Fahrenheit. Para pembuat roti menggunakan dayung kayu panjang untuk menempatkan adonan dengan hati-hati ke dalam tandoor yang panas. Mereka bahkan harus masuk sebagian ke dalam oven, menggunakan tangan dan lengan untuk menempelkan adonan ke dinding tanah liat yang panas. Pekerjaan ini membutuhkan keterampilan dan daya tahan tinggi, karena para pembuat roti harus bekerja dengan cepat sebelum panas menjadi terlalu menyengat. Roti tersebut matang hanya dalam waktu 5 hingga 10 minut, menghasilkan bagian luar berwarna coklat keemasan yang sempurna, serta bagian dalam yang tetap lembut dan empuk. Karena berbagai bahan yang digunakan dalam roti Uzbekistan, makanan ini lebih mengenyangkan dan nutritif dibandingkan roti biasa. Konon para prajurit dahulu membawa roti ini ke medan perang karena dapat bertahan hingga 1 bulan tanpa basi. Setidaknya itulah yang diklaim oleh para pembuat roti Uzbekistan. Di Uzbekistan, daya tarik kuliner tidak hanya terbatas karena roti lezat mereka. Pada masa Uni Soviet, masyarakat Uzbekistan mengalami pembatasan dalam kemampuannya untuk melestarikan dan mengekspresikan budaya mereka. Tradisi kuliner yang unik menyebabkan menurunnya semarak masakan Uzbekistan. Namun saat ini, jalanan Uzbekistan kembali hidup dengan perayaan bangga terhadap identitas kuliner mereka, terutama di sekitar hidangan ikonik pilaf. Masyarakat Uzbekistan menganggap diri mereka sebagai pusat global pilaf, sebuah klaim yang mereka banggakan sepenuhnya. Proses memasaknya sendiri merupakan sebuah tontonan menarik. Restoran lokal memulai aktivitas mereka sejak pukul 8 pagi untuk memulai proses memasak hidangan ini. Namun perlu diketahui, mereka tidak menggunakan panci kecil untuk mahakarya ini, melainkan memasaknya dalam kuali raksasa. Kuali-kuali tersebut diisi dengan jumlah besar daging, nasi, kacang Arab, wortel, dan minyak untuk menciptakan pilaf yang menggugah selera. Langkah pertama adalah memasak daging bersama minyak dalam kuali besar hingga daging matang sempurna. Kemudian mereka menambahkan wortel dan kacang Arab untuk dicampur dengan daging yang sudah empuk. Terakhir, nasi dimasukkan ke dalam kuali, mengubahnya menjadi pilaf yang lezat.
Untuk memastikan masakan matang dengan sempurna, mereka menutupnya dengan nampan di atasnya dan membiarkannya selama beberapa jam hingga siap disajikan. Inilah proses pembuatan hidangan nasional Uzbekistan. Setelah selesai dimasak, koki ahli memberikan sentuhan akhir mereka dengan mencampurkan bahan-bahan pilaf secara perlahan sebelum menyajikannya kepada para pelanggan. Alasan pilaf Uzbekistan tidak berwarna putih sepenuhnya adalah karena wortel yang memberikan warna khas pada nasi, sehingga menghasilkan tampilan yang menarik. Jadi ketika Anda mengunjungi Uzbekistan, 3 bahan utama yang harus diingat adalah roti yang melimpah, nasi yang melimpah, dan daging dalam jumlah besar. Daging khususnya memiliki peran penting dalam budaya kuliner Uzbekistan. Oleh karena itu, jika Anda berencana mengunjungi atau tinggal di negara-negara Asia Tengah, Anda harus menyukai daging dan tidak menghindarinya. Tidak hanya daging sapi dan kambing, Anda juga perlu terbuka untuk mencoba daging kuda. Ya, beberapa keluarga Uzbekistan menggunakan daging kuda dalam pilaf mereka. Namun demikian, perlu diketahui bahwa kebiasaan konsumsi daging ini telah meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah di kalangan populasi lanjut usia di Kirgistan dan Uzbekistan, dengan ribuan orang mengalami masalah jantung dan penyumbatan arteri. Di daerah pedesaan Uzbekistan terdapat juga jenis kue khas yang disebut samsa, yang bentuknya menyerupai cangkang kerang. Masyarakat pedesaan Uzbekistan masih mengandalkan oven tradisional berbahan bakar api untuk memasak dibandingkan kompor gas. Metode pemasakan tradisional ini merupakan salah satu faktor penting. Hal ini turut menyumbang pada kelezatan masakan Uzbekistan. Sebagai contoh, hampir setiap rumah tangga memiliki oven tertutup tempat mereka membuat berbagai kue dan roti, termasuk samsa yang dapat berisi ayam atau daging lainnya. Uzbekistan menarik perhatian bukan hanya karena situs sejarah dan kulinernya, tetapi juga kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, Tashkent dengan populasi sekitar 3 juta jiwa merupakan kota paling padat penduduk di Asia Tengah. Jika Anda pernah mengunjungi Rusia sebelumnya, Anda mungkin merasa bahwa Tashkent mengingatkan Anda pada negara tersebut dalam banyak hal. Jalan-jalan dan ruas di Tashkent sangat lebar. Meskipun Uzbekistan memiliki wilayah daratan yang luas, sekitar 449.000 km, jumlah penduduknya yang relatif kecil menghasilkan jalanan yang lapang, serta jarak antar bangunan yang cukup jauh di kota-kotanya. Selain itu, arsitektur bangunannya juga terlihat mirip dengan bangunan di Rusia. Bahkan, taman permainan peninggalan era Soviet masih dapat ditemukan utuh di gang-gang belakang kota. Fakta bahwa Anda dapat menemukan struktur serupa di hampir setiap negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet selalu menjadi hal yang mengejutkan bagi saya, karena semuanya tampak sangat mirip. Saat ini, Uzbekistan menerima cukup banyak imigran dari Rusia, dan Anda dapat melihat bahasa Uzbekistan serta Rusia pada banyak papan tanda, terutama di ibu kota. Bahasa Rusia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Uzbekistan, dan tulisan dalam bahasa tersebut juga dapat ditemukan di toko buku Uzbekistan. Di sisi lain, bahasa Uzbekistan memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Turki. Meskipun kedua negara tersebut berjauhan, negara-negara yang menggunakan bahasa Turki memang memiliki keterkaitan secara linguistik. Di jalanan Uzbekistan, Anda akan menemukan banyak pedagang kaki lima. Orang-orang menjual berbagai produk di pinggir jalan. Dengan kata lain, Uzbekistan telah beralih dari negara tertutup seperti sebelumnya, dan toko-toko jaringan barat mulai hadir di negara ini. Bagian yang cukup menyedihkan adalah Anda akan melihat anak-anak yang mengemis di jalanan Tashkent. Namun saya mendapatkan informasi bahwa anak-anak ini biasanya berasal dari suku Luli, sebuah kelompok etnis minoritas yang berasal dari Asia Tengah. Jika Anda duduk di suatu tempat di jalan, seseorang mungkin akan datang meminta uang. Tentu saja mereka dikirim oleh seseorang, dan jika mereka tidak mendapatkan apapun dari Anda, mereka akan segera menghilang dari pandangan. Anda juga dapat melihat burung merpati yang dicat dengan berbagai warna di jalanan. Pada awalnya,
Awalnya, Anda mungkin mengira mereka berasal dari spesies merpati yang unik karena warnanya yang berbeda. Tetapi tidak, mereka dicat dan ada alasan dibaliknya. Jika Anda ingin mengambil foto burung-burung tersebut, orang yang memberi makan burung itu akan meminta uang kepada Anda. Dengan cara ini, mereka menghasilkan uang melalui merpati tersebut. Selama bertahun-tahun, sistem metro di Tashkent telah menjadi moda transportasi penting untuk berkeliling kota. Ini merupakan stasiun metro pertama yang dibangun di Asia Tengah dan mulai beroperasi pada tahun 1977. Salah satu hal paling mengesankan dari era Soviet adalah stasiun metro mereka yang dibuat dengan sangat baik. Di Uzbekistan, setiap stasiun metro yang dibuka pada masa itu memikat orang dengan keindahan visualnya. Rata-rata gaji di Uzbekistan, termasuk yang tertinggi, berada di ibu kota Tashkent, yaitu sekitar $640. Para pekerja di sektor perbankan, asuransi, kredit, dan layanan profesional memperoleh penghasilan tertinggi sekitar $1.043 per bulan, sementara mereka yang bekerja di sektor teknologi informasi memperoleh rata-rata $925. Akibatnya, terdapat arus besar kaum muda dari Uzbekistan menuju negara-negara Eropa dan Amerika. Meskipun Uzbekistan menawarkan keragaman budaya dan kuliner yang luar biasa, tampaknya negara ini masih kurang sebagai tempat untuk memperoleh penghasilan yang tinggi. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar jika Anda ingin mengunjungi negara yang indah ini, serta sukai video ini untuk mendukung saluran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.